Hadirin Bapak Ibu para tamu dengan penyaksi akad nikah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tentunya iring-iringan dari kedua calon mempelai kita dalam langkah demi langkah menuju majelis pernikahan. Kami persilahkan. Begitupun dengan hormat kami persilakan kepada Bapak petugas dari kantor urusan agama Kecamatan Sukamulya untuk juga menempati posisi di majelis pernikahan, dan juga dengan hormat Bapak wali nikah yaitu ayah kandung dari calon mempelai wanita kita yaitu Bapak Suhirman untuk juga menempati posisi di majelis pernikahan. Kami persilakan Bapak Suhirman. Dan juga dengan hormat kepada bapak-bapak para saksi administrasi yang sudah ditunjuk oleh keluarga untuk juga menempati posisi di majelis pernikahan. Hadirin Bapak Ibu tamu yang berbahagia, mari sama-sama tentunya kita ataupun ponsel mohon volume HP-nya dikecilkan. Sekali lagi, demi hikmatnya rangkaian prosesi akad nikah, volume HP kita sama-sama kita kecilkan. Dan untuk keluarga yang akan memoto nanti mohon dari tempat duduk saja, biar lebih leluasa rekan-rekan tim fotografi yang akan mengabadikan seluruh momen bahagia, momen sakral dari rangkaian prosesi akad nikah kedua calon mempelai kita. Yang paling terakhir, di saat diucapkannya ijab dan kabul dan dinyatakan sah oleh bapak para saksi, mohon dengan hormat jangan ada yang tepuk tangan, namun cukup mengucapkan alhamdulillah ataupun barokallah. Terima kasih. Berkas kedua calon pengantin dan sesuai dengan pemeriksaan berkas kedua calon pengantin tidak ada halangan untuk melangsungkan ijab dan kabul baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga kami telah mengundang kedua calon pengantin untuk hadir di kantor urusan agama Kecamatan Sukamulya dalam rangka mengikuti bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Alhamdulillah kedua calon pengantin kemarin bisa hadir dan mengikuti bimbingan tersebut. Pernikahan kedua calon pengantin tercatat dengan nomor akte 00-04/04/10 Romawi /2022. Kemudian kami akan bacakan identitas kedua calon pengantin agar Bapak Ibu hadirin penyaksian nikah lebih mengenal siapa calon pengantin kita. Calon pengantin laki-laki Saudara Surya Rahman bin Nasiun, tempat tanggal lahir Anjani tanggal 1 Maret 1996. Calon pengantin perempuan Saudari Rizna Maulida binti Suhir, tempat tanggal lahir Jagal tanggal 30 Juni 1998. Yang bertindak selaku wali yaitu ayah kandung dari Saudari Rizna Maulida, itu Bapak Suhir yang nanti langsung mengijabkan anaknya. Adapun mas kawin yang diminta oleh calon pengantin perempuan yaitu uang 1 juta rupiah dan emas 3 gram dibayar tunai. Mas kawin uangnya mana? Jangan-jangan gak diberikan nanti ya, jadi hutang nanti. Dan itu berhak bagi istri menolak ketika mas kawinnya belum diberikan ya. Ketika diajak tidur ya boleh menolak sebelum mas kawinnya diberikan. Tapi jarang terjadi yang menolak ya. Baik Bapak Ibu hadirin penyaksian nikah kedua calon mempelai yang berbahagia,
Sebelum ijab kabul dimulai, kita awali dengan pembacaan khutbah nikah. Ini adalah amanah. Amanah yang Allah berikan kepada kalian berdua, terutama kepada suami sebagai imam dalam rumah tangga. Jadilah suami yang baik. Jadilah suami yang menjadi panutan atau tuntunan atau uswah dan qudwah bagi istrinya. Jadilah suami yang bisa melindungi, bisa mendidik, membimbing istrinya dengan baik. Karena ukuran seorang suami mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang suami bisa memberikan perlindungan, bisa memperlakukan istrinya dengan baik. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa la'in." Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki yang mulia, dan sebaliknya tidaklah menghina atau menterlantarkan seorang perempuan kecuali laki-laki yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin jadi laki-laki, ingin jadi suami yang mulia, didik, bimbing istrinya dengan baik, perlakukan istrinya dengan baik. Karena seorang suami menjadi imam dalam rumah tangga, nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya dalam rumah tangganya. Bagaimana dia menyelamatkan istri dan anak-anaknya supaya tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan istri tidak akan dimintai pertanggungjawaban dengan itu, karena istri menjadi makmum dalam rumah tangga. Oleh sebab itu berat bagi seorang suami dunia akhirat mempertanggungjawabkan keluarganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat dijelaskan, seandainya seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, karena besarnya tanggung jawab suami dunia akhirat terhadap istri dan anak-anaknya ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada pengantin perempuan, jadilah wanita yang baik. Wanita yang baik, kata Nabi, ada 3 cirinya. Idza nadharta ilaiha sarratka. Ketika suami memandang, bertemu dengan istrinya, dia merasa terhibur, merasa senang, ingin selalu bertemu dengan istrinya. Ketika keluar rumah selalu kangen terhadap istrinya. Ini wanita, ciri-ciri wanita yang solehah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi seorang perempuan harus pintar-pintar bagaimana berhalia, bertingkah laku, berhias di depan suami. Jangan ikuti wanita-wanita kebanyakan sekarang. Sekarang ini serba terbalik. Ketika dia keluar rumah, dia bermake up dengan berbagai macam make up, dia berhias dengan berbagai macam hiasan, dia pakai pakaian yang bagus. Tetapi ketika dia berkumpul dengan suaminya, dia berpakaian ala kadarnya, tidak pernah merawat dirinya. Bagaimana seorang suami akan betah di rumah ketika istri tidak mampu memberikan kesenangan kepada suaminya? Ini ciri wanita yang solehah. Yang pertama, wanita yang baik. Kemudian yang kedua, ciri wanita yang solehah, idza amartaha ata'atka. Ketika suami memerintahkan, apapun perintah suami, selagi tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang istri wajib mentaati suaminya. Bahkan ibadah sunnah pun harus seorang istri minta izin kepada suaminya. Kalau suami tidak mengizinkan, maka jangan laksanakan ibadah sunnah itu. Karena wajib kita taat kepada suami, sedangkan itu adalah ibadah sunnah, maka wajib didahulukan dibandingkan yang sunnah. Ini wanita yang baik, yang mentaati perintah suami. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan,
Ketika dia sedang di dapur, suaminya berhajat memanggilnya, maka dia memenuhi permintaan suaminya. Walau kanat fitan nur, katanya, walaupun sedang memasak, maka tinggalkan masakan itu, memenuhi panggilan seorang suami, karena tanggung jawab tadi seorang suami dunia akhirat yang akan nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita yang solehah yang terakhir, wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa nafsiha. Ketika suami tidak ada di rumah, jaga kehormatan dirinya, jaga harta suaminya. Jangan menafkahkan harta suami tanpa seizin suami. Jangan menerima wanita laki-laki lain tanpa seizin suami. Karena seorang istri sudah ada yang memiliki, maka jaga kehormatan dirinya. Semuanya harus minta izin suami, dan suami harus bijak dalam hal ini. Bukan ini diskriminasi terhadap perempuan, tetapi ini terkait dengan masalah kewajiban dan tanggung jawab seorang suami nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kepada kedua calon mempelai, apa yang kami berikan kemarin doa ya, tolong diamalkan. Setiap hendak berhubungan suami istri dibaca doanya. Doanya bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Sebelum kita berhubungan suami istri, baca doa ini, karena janji baginda Rasulullah SAW ketika kita membaca doa ini, lam yadurruhu syaitonun abada. Kalau kita ditakdirkan ya punya anak, insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan kepada kedua calon mempelai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza. Bahasa Inggris. Bahasa jama-jama. Pakai bahasa Sasak. Siap. Bahasa jama-jama. Jadi bilang nikah, nikah, nih. Aku nikah, nih, aku nikahkan. Sebelum ijab kabul dimulai, kami minta kepada kedua calon mempelai dan juga wali untuk terlebih dahulu membaca istighfar 3 kali, syahadatain dan sholawat. Diawali dari calon pengantin laki-laki, kami persilahkan. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Anak desila. Bapak desila nikahan tiang Kance Surya Rahman dengan mas kawin 3 gram emas dan uang 1 juta rupiah, dibayar tunai. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman ketika pernikahan dari anakku Risna Maulida mas kawin emas 10 gram dengan uang 1.000.000 rupiah dibayar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman menikahkan dari anakku Risna Maulida serta mas kawinnya emas 3 gram dengan uang 1.000.000. Darah ribu nah. No kena bada atau no ada. Ceritanya begini, kamu tuh cantik banget, apalagi kalau lagi tahu, aku senang ngeliatnya, pengen deh rasanya pacarin kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Surya Rahman kunikahkan tadi anakku Risna Maulida mas kawinnya mas 10 gram emas dengan uang 1.000.000 Darah ribu. rupiah dibayar tunai. Surya Rahman kunikah antadik anakku Risna Maulida mas kawinnya emas 10 gram dengan uang 1.000.000 rupiah dibayar tunai. Yang terima nikahnya Risna Maulida dengan mas kawin 3 gram emas dan uang 1.000.000 rupiah dibayar tunai. Bagaimana saksi? Enggak, ya ini di depan nih yang laki-laki, jangan ibu-ibu yang bilang sah. Kok bapak kok kalah suara? Gimana? Oh diulang sekali lagi, ya? Oke, baik. Kita ulang sekali lagi. Maaf untuk dimaklumi karena beliau sudah sepuh, jadi ada sedikit-sedikit pengucapan yang nggak pas. Tolong dimaklumi. Bismillahirrahmanirrahim. Surya Rahman aku nikahkan dari anakku Risna Maulida mas kawinnya emas 10 gram dengan uang 1.000.000 rupiah dibayar. Yang terima nikahnya Risna Maulida serta mas kawin 3 gram emas kancing tepeng 1.000.000 rupiah dibayar tunai. Sahih, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Silakan Pak. Ya. Silakan bangun. Di sini. Ngapain itu? Ngapain?
Ngapain itu? Iya, selanjutnya penyerahan mas kawin dari sang suami kepada sang istri tentunya. Silakan diabadikan momennya sejenak saja oleh rekan-rekan tim fotografi yang dipercayakan oleh keluarga. Yang selanjutnya oleh Bapak Petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya akan menyerahkan buku nikah untuk kedua mempelai kita serta pemasangan atau penyematan cincin. Iya, silakan bisa dibuka tentunya, dipasangkan cincinnya, taruh di bawah nggak apa-apa ya. Iya. Insya Allah pas ya, Insya Allah pas. Cuma karena ada henna ya, makanya agak seret. Iya, alhamdulillah. Ke kamera inti tentunya. Senyum yang manis. Oke. Iya. Selanjutnya silakan Bapak. Atau yang untuk yang cowoknya silakan dipasangkan. Oh, enggak muat itu. Ya, Bukan tidak muat tapi karena ada henna ya, jadi agak seret. karena masih baru. Gih, benar. Ah, Butuh dorongan yang kuat. tahu dong. Lain ke Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya secara resmi menyerahkan buku nikah Anda berdua sebagai bukti bahwa pernikahan Anda berdua sudah sah, baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulya. Dan saya berharap buku nikah ini disimpan dengan sebaik-baiknya. Untuk kartu nikah digitalnya tinggal nanti di scan barcode yang ada di buku nikah, ada kotak hitam, itu di scan, setelah muncul datanya baru di download, maka akan terbit kartu nikah digitalnya dan itu bisa disimpan di HP Android Anda berdua dan bisa dibawa kemana-mana tanpa harus membawa buku nikah, dan insya Allah aman dari razia Pol PP ya. Nah, saya serahkan. Iya, silakan bisa agak ya diperlihatkan sejajar tentunya. Oke. Senyum ke kamera inti, siap 1, 2, 3. Jangan dimiringkan, Mbak. Ya, sejajar. Sekarang dibuka yang kelihatan fotonya. Ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya. Bagaimana? Fotografer sudah nih? Siap. Silakan kedua mempelai untuk duduk kembali menghadap ke tamu kita sebelum rangkaian proses akad nikah kita akan tutup. Kami persilakan Pak. Mari kita bersama-sama berdoa.